2, 3. Selamat datang di Jepang, temanku Sakura dan Fujisan menunggu di Bomeyo Koso. Yo let's go, ichi sayang go, arigato. Kita mau masuk jalan tol, guys. Kita sudah pakai ETC card, jadi sudah otomatis. Nanti tinggal di debit biayanya. Perjalanan menuju ke Osaka dari Hiroshima ke Osaka, pakai mobil by toll. Kurang lebih berapa kilo ya? Kurang lebih 400-an kilometeran. Sambil lihat-lihat pemandangannya yang sangat indah Jepang. Tapi banyak terowongan, guys, sepanjang jalan. Hari ini cuacanya tidak begitu bagus, sepertinya agak mendung. Oke, ladies and gentlemen, ini guys, kalau di Jepang ini jarang sekali kita lihat sepeda motor. Sangat sedikit sepeda motor di sini. Orang Jepang itu malah pakai sepeda. Padahal kita tahu semua bahwa Jepang itu produsennya otomotif ya, kayak Honda, Yamaha, Suzuki dan macam-macam. Tapi mereka malah jarang pakai. Mobil juga, mobil banyak, tapi maksudnya nggak sebanyak di tempat kita mungkin ya. Mobil di sini murah, guys, di Jepang. Kita kerja 1 bulan bisa beli mobil, tapi mobil second ya, mobil second. Tapi masih bagus walaupun second. Bahkan banyak di Jepang itu kita dikasih mobil gratis sama teman, sama siapa. Karena misalnya dia sudah nggak mau mobilnya, kalau dibuang itu di recycle kena biaya lagi, dikasihlah sama orang. Kayak mobilku ini, aku dulu belinya berapa ya, ini sudah 4 tahunan ini mungkin. Dulu belinya cuman kalau rupiah mungkin 70 juta rupiahan second. Saya pakai Toyota Isis, tapi dalamnya masih bagus, semuanya masih bagus. Ada navigasinya, ada kamera recordernya, dan matic, mobilnya matic. Di Jepang sih rata-rata semua mobil pakai matic. Ada sih yang manual, tapi jarang sekali. Semuanya pakai matic. Dulu belinya 70-an juta, sudah 4 tahun. Sekarang dijual 5 juta pun nggak ada yang mau beli. Jadi ini mau dirongsokin. Ntar lagi tapi ya. Jadi kalau punya mobil itu kita harus ada disebutnya dengan syakeng. Syakeng itu berlakunya periodenya setiap 2 tahun sekali. Syakeng itu adalah tes kelayakan kendaraan ya. Jadi kita bawa ke satu tempat, kayak misalnya kayak bengkel resmi gitu ya. Kita bawa ke bengkel, kemudian mereka akan periksa semua. Mulai dari mesinnya, remnya, lampu-lampunya dan segala macamnya. Kalau menurut mereka ini kurang bagus harus diganti semua. Setelah itu baru keluarlah sakingnya bahwa mobil ini layak beroperasi, seperti itu. Jadi kadang-kadang
bawa ke bengkel, nanti dia nggak nanya ini mau diganti nggak, tiba-tiba udah selesai kena biaya sekian juta. Ini mobil ini tadi saya bilang dijual 5 juta nggak laku. Urus syakengnya ini setiap 2 tahun sekali itu kena hampir 20 juta. Urus tes kelayakan kendaraan setiap 2 tahun sekali. Ya, jadi sudah nilai jualnya udah nggak ada. Lebih bagus di apa? Di kilo katanya. Tapi nggak ada sih orang jual kilo di sini. Ya, jadi kendaraan di Jepang itu sangat murah sekali. Yang mahal itu apa coba? Yang mahal itu buat si mobil, mahalnya luar biasa guys. Saya buat si mobil itu saya buatnya di Jepang. Itu kurang lebih berapa ya? 30-an juta rupiah kalau rupiah. Itu saya buatnya mungkin kira-kira 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi dia seperti sekolah, kita belajar teori dulu, teori lulus, sambil praktek. Nanti ujiannya kita tes teorinya itu dikasih 100 soal, harus benar 90 soal dalam waktu 1 jam. Begitu. Setelah itu ujian praktek. Nah, setelah kita dapat sertifikat dari sekolah tersebut, dari kelulusan tes teori dan praktek, kita bawa kalau ke tempat kita disebutnya kayak samsat gitu ya. Kita bawa sertifikat itu, kita ujian lagi. Masuk tunnel, masuk terowongan lagi guys. Nah gitu, jadi kita ujian lagi, tapi tidak praktek lagi ya. Kalau saya dulu tidak praktek, hanya teori lagi, hanya teori aja. Kurang lebih pertanyaannya sama, tapi dia banyak menjebak pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya itu lebih ke apa namanya ya, lebih ke tes bahasa Jepang daripada tes mengemudinya ya. Jadi kita pakai ilmu zaman dulu lah, main apa, kalau orang Jawa bilang benek baju, tinggal tebak-tebak gitu. Terus jadi kalau ujian tes itu kita gagal berkali-kali, itu hal yang sangat wajar di sini. Orang Jepang juga gagal sampai 3-4 kali, banyak sekali. Karena kan dia dikasih durasi 1 jam, harus menyelesaikan soal 100 soal dan harus benar 90 soal. Jadi kalau saya pribadi dulu, saya gagal sampai 2 kali, ketiga kali baru saya lulus. Itu pertama, itu saya pergi kayak ke samsat gitu ya, digabung dengan orang-orang dari beberapa sekolah mengemudi lainnya. Jadi digabung gitu kan, tes apa teori benar salah gitu. Jadi dikasih waktu 1 jam, sudah berlangsung ujian selama 30 menit, semua orang sudah keluar. Sudah selesai, saya masih nomor 5. Aduh, langsung panik. Ini gimana ini, asal aja, asal coret aja. Nah, banyak yang salah. Pulanglah. Barulah nanti ujian lagi gitu. Jadi sekali kita berangkat ke samsat itu kita harus bayar lagi. Kalau dulu saya bayarnya 5.000 yen dulu ya. Dulu sekitar 5.000 yen. 5.000 yen lah, mungkin 600-an ribu lah mungkin ya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita singgah dulu di parkir area. Ladies and gentlemen, we are landing in service area. Saat pertama aku melihatnya, sungguh ku terpesona. Ingin rasanya aku mengenalnya, ingin ku milikinya.
tapi tak bisa karena diriku sudah ada yang punya. Hey, kau gadis cantik, siapa namamu? Bolehkah aku menjadi temanmu? Harunina teh sakura kasaku, hajime masite dozo yoroshiku. Anggun kimono membalut tubuhmu, wajahmu putih salju, parasmu indah bagai bunga-bunga, semua memandangnya. Di satu gang kecil aku menunggu, semua mengejarmu. Hey, kau gadis cantik, siapa namamu? Bolehkah aku menjadi temanmu? Uyunina teh yuki kaburu, hajime masite dozo yoroshiku. Yuk kita belajar bahasa Jepang. Minasan, Indonesia go benkyou shimashou. O genki desu ka? Apa kabarnya? 1, 2, 3, 4 Anata no namae wa nan desu ka? Boleh tahu siapa namanya? Salah satu komentar positif dari para wisatawan itu, mereka sering bilang bahwa toilet umum di Jepang itu bersih sekali guys. Nah sekarang kita buktikan, kita lihat ya. Mumpung nggak ada orang, mumpung lagi kosong, wah bersih sekali. Masuk kawasan Osaka, pinggiran Osaka. Jadi jangan sampai salah jalur. Kita ambil Osaka guys. Dari kanan itu bisa juga sih. Pembagian jalan-jalan itu sudah harus benar-benar hati-hati. Sebenarnya sih kalau misalnya salah jalan bisa aja nanti cari pintu keluar terdekat, bilang aja sama petugasnya salah jalan gitu. Dari sini sudah mulai lalu lintas sudah mulai padat karena dari berbagai jalur digabungkan. Anginnya kencang sekali. Lihat video ini ada manfaatnya ya. Jadi kalau
Saya sih channelnya paling utamanya musik sih sebenarnya ya. Saya hobi nulis lagu original, ciptaan sendiri. Ini dia bilang 5 km ke depan ada service area. Jadi kalau tadi kita lihat ada parkir area, service area. Kalau service area itu lebih besar ya. Dia ada restoran besar, ada shopping areanya, beli oleh-oleh, kemudian ada pom bensin. Tapi kalau parkir area biasanya hanya minimarket kecil gitu. Osaka 36 km. Nah guys, kalau di Jepang ini plat mobil plat mobil hijau itu untuk kendaraan umum ya, kendaraan umum seperti bis, truk gitu-gitu. Atau pokoknya kalau mobil yang platnya hijau itu mobil-mobil yang dikomersilkan. Kendaraan umum, taksi juga plat hijau. Kalau lihat banyak mobil plat kuning itu dia mobil cc-nya rendah, 600 cc. Kalau yang plat putih itu mobil pribadi. Kemudian kalau biru itu untuk pemerintahan. Jadi ini service area terakhir sebelum sampai di rumah. Jadi kita singgah dulu ke sini. Dari sini mungkin setengah jam lagi. Jadi guys, kalau ada lihat jalan tol itu dikasih tebing-tebing itu kayak pagar-pagar di pinggir gitu, itu biar tidak bising di luar itu. Itu berarti di luar itu ada pemukiman. Jadi mereka biar nggak keganggu. Lagi service area. Bensinnya masih full tank. Saya sendiri guys, lumayan capek sih. Tadi dari Hiroshima itu Okayama itu dataran tinggi, jadi kita turun sampai Osaka. Saya bukan pembalap guys. Ambil jalur kiri terus. Sesekali motong. Nah kayak gini-gini ini ada tebing-tebing ini. Oke, kita masuk dulu ya, kita break dulu sebentar. One more break before home. Sekali break lagi sebelum pulang ke rumah. Mana yang kosong, banyak yang kosong. Oke, sudah terlihat Suita 7 km lagi setelah menempuh berjam-jam, pegel-pegel, penat-penat, akhirnya sudah masuk di kawasan
ngebut sih, terlalu pelan juga nggak boleh juga. Nah, betul ya. Kilometer lagi kita exit. Kecepatannya rata-rata 100 km lah per jam. Jadi 5,5 jam. Bersyukur karena tidak ada macet ya. Kita mau lihat berapa kenanya. Karena saya sudah lama tidak nyetir jarak panjang. Sudah lama tidak nyetir jarak panjang. Ini sudah mungkin sudah setahunan mungkin ya. Paling nyetir itu hanya seputar rumah aja. Ini sudah di kawasan Pampaku guys. Yes, kita exit di kawasan Pampaku. Itu di sebelah kanan terlihat Lalaport Expo City. Ada biang lalanya. Biang lala terbesar di seluruh Jepun. Harus turunin speednya. Kita lihat dulu slowly how much. 7.250 yen. Dikalikan berapa sekarang? Rate-nya mungkin 130-an mungkin.